luar biasa. Kakak senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Ya teman-teman, hari ini kembali lagi bersama Kak Astri. Teman-teman, kita hari ini akan persekutuan lagi. Nggak bosan ya teman-teman? Nggak dong, anak Tuhan Yesus mah nggak pernah bosan dengar firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelumnya kita berdoa dulu ya, baru kita mulai persekutuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh agar kami mengikuti persekutuan ini. Walaupun hanya lewat online, tetapi kehadiran Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kakak mau bertanya dulu nih. Siapa nih yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ayo siapa? Wah. Nah, siapa yang masih ingat nih ayat hafalannya? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Pasti ada ya. Ya, terima kasih ya teman-teman masih mengingatnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali lagi menghafalkan ayat hafalan. Mari buka Alkitabnya dari Mazmur 101 ayat 2b ya. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Oke, sekali lagi ya kakak baca. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2b. Dihafal ya teman-teman. Minggu depan kakak tanya lagi ya. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari 1 Samuel 15 ayat 34 sampai 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ya. Nah teman-teman, disimak ya, kakak akan menceritakan. Nanti teman-teman setelah ibadah ini dibaca lagi ya. Oke. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah Daud raja orang Israel. Ada seorang anak ya, ada seorang anak yang menggembalakan domba ya di gunung. Dia menggembalakan domba. Jadi dia anak bungsu pada saat itu ya. Jadi teman-teman, dia kayak nggak dianggap siapa-siapa seperti itu ya. Jadi dia hanya tugasnya untuk menggembalakan domba seperti itu di gunung. Nah, tapi anak ini teman-teman dikatakan bahwa dia adalah anak yang tulus hatinya ya. Anak yang tulus hatinya. Tadi di ayat hafalannya sudah mengatakan ya bahwa aku hendak hidup dalam ketulusan. Itu kata dari Daud namanya ya. Anak itu namanya adalah Daud ya teman-teman. Sesuai dengan tema kita tadi. Dia hidup dalam ketulusan ya. Di situ tadi dikatakan dimulai dari rumahnya ya teman-teman. Dimulai dari rumahnya. Aku hendak hidup dalam ketulusan. Seperti itu ya. Di dalam rumahku. Wah luar biasa ya. Kalau di dalam rumah aja udah hidup dalam ketulusan teman-teman, apalagi di luar rumah ya. Wah lebih dalam ketulusan lagi ya teman-teman. Kita mau belajar dari seorang Daud pada saat ini ya. Dia hidup dalam ketulusan di mana saja ya. Dimulai dari rumahnya sampai keluar. Makanya dia dipilih menjadi seorang raja. Oke ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini dikatakan bahwa ada seorang bapak yang bernama Samuel ya. Ada seorang bapak yang bernama Samuel. Dia firman Tuhan berkata ya kepada dia untuk pergi ke suatu tempat. Tempatnya di Bethlehem ya teman-teman. Disuruh di sana. Tuhan yang mengatakan pergi ke sana untuk membawa korban seperti itu ya. Korbannya itu apa? Yaitu seekor lembu muda ya. Dibawa lembu ke sana untuk apa sih? Disuruh kok harus bawa lembu ke sana? Nah, di sana mereka akan mengadakan upacara pengorbanan untuk Tuhan seperti itu. Mereka akan mempersembahkan seekor lembu muda tadi. Nah, tapi Tuhan mengatakan kepada dia, kamu harus mengundang bapak yang bernama Isai katanya.
kamu harus mengundang itu bersama anak-anaknya, ya, bersama anak-anaknya untuk menghadiri tempat tersebut dalam pengorbanan, upacara pengorbanan untuk Tuhan. Nah, sampai di sana pergilah Bapak Samuel ke rumah Bapak Isai untuk mengundang. Nah, di sana ada di situ anak-anaknya hanya 7 teman-teman. Padahal anaknya ini sebenarnya ada 8 ya. Tapi anak-anak yang ada di rumah pada saat itu hanya 7. Nah, kemudian Samuel melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan yaitu untuk mengurapi salah satu anak dari Bapak Isai ini untuk menjadi seorang raja. Ya teman-teman. Nah, pada saat itu ke-7 anaknya ini mereka adalah lelaki yang gagah perkasa ya teman-teman. Badan mereka bagus, ganteng, dan perawakannya baguslah seperti itu. Jadi majulah mereka satu persatu. Tapi kok mereka gak dipilih ya teman-teman? Gak ada satupun yang dipilih dari yang ke-7 tadi. Wah, gimana ya? Kok gak ada yang dipilih? Padahal mereka yang paling bagus gitu, badannya bagus, cocoklah seperti itu untuk menjadi seorang raja. Nah, tapi kok cuma 7 ya? Terus Bapak Samuel ini berkata, sesuai dengan firman yang difirmankan Tuhan kepadanya, bahwa harus ikuti perintahku ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan harus diikuti. Makanya Bapak Samuel ini mengikuti semuanya. Kemudian Bapak Samuel bertanya sama Bapak Isai, Bapak Isai, apakah anak-anaknya cuma 7 atau masih ada yang lain? Seperti itu. Jadi Bapak Isai ini menjawab, oh masih ada 1 yang paling bungsu, yang paling kecil. Di mana? Dia sedang menggembalakan domba ya. Itu bernama Daud teman-teman ya. Yang bernama Daud yang menggembalakan domba itu tadi ya teman-teman. Jadi apakah boleh dipanggil? Bapak Samuel berkata, pergilah mereka untuk memanggil. Kemudian datanglah anak ini yang bernama Daud tadi. Dia datang di hadapan Bapak Samuel. Wah, Bapak Samuel di situ langsung melihat bahwa wah, cocok ini, seperti itu. Kemudian dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ternyata di situ juga Daud yang sebenarnya tidak dianggap, dia hanya tugasnya menggembalakan domba, tetapi dia dipilih teman-teman. Dia diurapi. Dia dipilih menjadi apa? Dia dipilih menjadi seorang raja bagi orang Israel. Wah, hebat ya teman-teman. Kenapa dia yang dipilih? Dia kan kecil, dia kan anak yang bungsu, gak cocok lah menjadi raja. Enggak teman-teman. Tuhan melihat hati kita. Ingat teman-teman, Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat luarnya, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Bagaimana kita hidup? Kita hidup gak dalam ketulusan? Atau kita hanya menjadi anak-anak yang hanya tulus di depan orang, kita baik-baik di depan orang, kemudian di depan mama papa atau kita ada di rumah kita melawan, gak suka bantu orang tua. Wah, Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita tulus di mana saja kita berada ya, karena Tuhan melihat hati kita teman-teman. Jadi kita harus belajar ya dari seorang Daud tadi ya. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak melihat dari apa yang kita miliki, tetapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita di hadapan Tuhan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak melihat dari gantengnya kami, dari cantiknya kami, dari pintarnya kami, atau dari apa yang kami miliki. Tuhan tidak melihat apakah kami kaya atau miskin, tetapi Tuhan melihat hati kami yang tulus kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami semua yang nonton video ini, supaya kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang tulus, mengasihi Tuhan. Bahkan kami mulai dari rumah kami, sehingga terpancar keluar karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.